Assalamualaikum. Mohon maaf Bu Nurul, Bu, ini berkaitan dengan program supervisi yang kita rencanakan itu. Kebetulan saya sudah menyiapkan perangkatnya dan medianya, dan besok saya ada kelas di kelas 10-9 kalau jam 3.4. Terus untuk nanti dengan hari Rabu ya? Rabu jam 3.4. Ya, ini kebetulan saya juga pas kosong Pak. Jadi untuk perangkat sudah tak siapkan, medianya sudah. Monggo. Nah, ini rencananya jenengan di kelas 10-9 ini programnya gimana? Saya kan itu membahas hidrosfer Bu. Jadi saya ingin ada pengembangan dari analisis anak-anak kaitannya dengan kontekstual di lingkungan Kota Kediri kaitan dengan hidrosfer ini. Karena pengelolaan air tanah dan air permukaan sekiranya perlu ada analisis lebih dalam dari anak-anak. Terus nanti untuk metode yang panjenengan berikan di kelas, metodenya nanti yang jelas itu kita harus istilahnya diskusi pasti Bu. Itu terus kemudian anak-anak nanti ada proyek di luar untuk supervisi sendiri, artinya dia mencari data di luar terus didiskusikan lagi. Jadi ada beberapa tahap. Yang jelas nanti di tahap pertama ketika Bu Nurul supervisi nanti kita pakai diskusi dulu Bu. Itu kaitannya. Itu naik makan nanti Pak, ini aja insya Allah besok jam 3.4 saya langsung masuk kelas kita aja ya Pak? Boleh, enggak apa. Atau nanti kita bareng-bareng dari ruang guru juga ada masalah. Tapi misalkan dengan mengendaki saya masuk dulu, tidak apa-apa. Itu naik makan insya Allah besok saya langsung. Baik Bu. Ini saya bawa dulu, nanti saya siapkan lebih lanjut untuk kopiannya juga mungkin nanti tak berikan ke jenengan. Saya tinggal print lagi ini. Nah, sekaligus nanti medianya saya copy soft filenya saya kasihkan. Cik, Assalamualaikum. Sehat semua? Semangat ya. Oke. Jadi anak-anak kita akan melanjutkan materi yang kemarin tentang unsur-unsur beta. Ya, sekarang khususon kita bahas tentang azimut dan beri. Tolong jangan salah membaca. Azimut bukan asimut. Oke. Saya ulang, bukan asimut tapi azimut. Oke. Jadi sebelum kita pelajari, yang jelas tujuan pembelajaran kita nanti adalah ini. Selama proses belajar ini kamu butuh tenang. Jadi sebetulnya kamu bisa browsing atau mendengarkan keterangan saya, boleh browsing. Apa pengertian dari azimut dan beri? Azimut dan beri, pengertiannya apa? Kemudian nanti ketika saya tayangkan gambar mata angin yang kita sebut dengan orientasi di peta itu, kamu bisa menentukan arah perhitungan. Oke? Ketiga, berdasarkan mata angin itu kamu bisa menentukan besarnya azimut dan beri. Keempat, bisa menghitung dan merubah dari azimut ke beri. Oke, nanti tak ajarkan cara cepatnya, cara mudahnya siapa yang berpikir, termasuk bagaimana menghitung baik azimut dengan cepat. Oke, lanjut. 5, bedakan azimut dengan beri berdasarkan cirinya. Nanti kalau bedakan ini azimut, ini beri, bedanya di apa? Harus bisa. Nanti kamu usahakan bekerja dalam kelompok seperti biasa. Sekarang ada berapa anak yang masuk? Ada 30 ya. Berarti
kalian buat 5 kelompok, masing-masing 6, untuk nanti kita bersama-sama belajar tentang azimut dan bearing. Tujuan terakhir adalah nanti kamu bisa mengaplikasikan ilmu itu bukan hanya teoritis. Aplikasinya di mana? Di lapangan. Caranya bagaimana? Nanti tugas kalian adalah membuat mind map. Berdasarkan otak kita ke tempat wisata yang terdekat. Kamu boleh ngambil Solo Mangkleng, boleh Kasri, boleh tahu Kasri? Boleh, silakan. Oke ya, kita lanjut ya. Oke. Saya sedikit flashback pada pembelajaran yang kemarin. Kalau kemarin kita bahas unsur-unsur peta, ini loh, apa saja yang ada di peta itu disebut dengan unsur. Ada garis tepi, ya, ada legenda, ada warna, ada orientasi, simbol, dan seterusnya. Ini semua adalah unsur. Kemarin kita sudah bahas. Nah, hari ini kita mengkhususkan diri pada orientasi. Orientasi. Apa sih orientasi? Sebetulnya itu adalah penentuan arah. Macam-macam simbolnya. Ini sebetulnya azimut ini digunakan pada kalangan militer untuk menentukan titik target. Kalau kamu sering lihat browsing serangan Rusia ke Ukraina, itu biasa pakai azimut. Cuma di sini cara gampangnya kalau kamu sulit mencerna dengan ini, kita pakai gambar, urek-urekan, buatlah lingkaran begini, dibantu. Ini menunjukkan arah mata angin U, T, S, B. Ingat, searah jarum. Berapa besaran sudutnya? 360. Inilah besaran azimut. Lihat nih, azimut. Searah jarum jam wajib fardu ain. Harus. Ini baik azimut. Pertanyaan yang bagus tadi, apakah baik azimut ini sama dengan bearing? Jawab derajat. Tulis di sini ya. Azimut yang pertama adalah 60 derajat. Oke. Yang kedua adalah searah jarum jam begini. Oke. Sekarang kita lihat bearing. Aturannya adalah yang pertama, maksimal, ini aturan baru ya, 90 derajat. Ini setatnya harus dari titik utara ya. Oke. Intinya kan ini dari utara. Salah jarum jam. Lihat ini bekasi. Maksimal 90 derajat. Yang kedua, bolak-balik boleh. Bolak-balik artinya tidak searah boleh. Yang ketiga aturannya adalah setat boleh dari utara atau selatan. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya gimana Pak? Kita ambil contoh dulu yang setat dari titik utara. Lihat nih, titik utara. Oke. Titik utara maksimal 90 derajat, maka dia bisa ke sini atau ke sini, ke titik T atau ke titik B. Benar nggak? Selatan juga begitu, maksimal ke 90 derajat, dia bisa ke titik T, dia bisa ke titik B. Lanjut. Saya ambil contoh ini. Yang tadi azimut 45 derajat. Ini kan? Oke ya. Diukur dari arah utara. Diukur dari selatan boleh enggak? Tidak boleh, kenapa? Lebih dari 90 derajat.
Ya, dari utara. Berapa derajat ini? Nah, maka nulisnya adalah O, artinya start dari titik utara diukur 45 derajat ke arah mantap. Di bahasa Inggris kan boleh nggak? Boleh. Not 45 is. Not 45 degree is. Artinya dari titik utara diukur 45 derajat ke arah timur. Lihat ini. Kita lihat yang tadi azimut 330. Coba jadikan miringnya berapa? Berarti diukur dari titik utara, bukan selatan ya. Berarti miringnya adalah O 30 B. hitam. O 30 derajat. Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Ada yang mau bertanya? Nah. Dari selatan sekarang, misal ini, misal saya mempunyai azimut 210, kira-kira di posisiku 180 tambah 30 ya. Azimut 210, bearing saya berapa? S 30 B. Oke, saya berikan tawaran dulu. Terus relax, berikutnya coba. Relax, santai. Bermuajak dengan ini. Berfresh. Bayangkan ketika kamu nanti menghirup udara, energi diberikan Tuhan yang sebanyak-banyaknya kamu. Oke? Tarik nafas pelan ya. 1. Tarik nafas. Tahan, rasakan energinya itu masuk ke kamu. Keluarkan pelan-pelan. Terus jadikan miringnya berapa? Berarti diukur dari titik utara, bukan selatan ya. Berarti miringnya adalah O 30 B. hitam. O 30 derajat. Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Ada yang mau bertanya? Nah. Dari selatan sekarang, misal ini, misal saya mempunyai azimut 210, kira-kira di posisiku 180 tambah 30 ya. Azimut 210, bearing saya berapa? S 30 B. Oke, saya berikan tawaran dulu. Terus relax, berikutnya coba. Relax, santai. Bermuajak dengan ini. Berfresh. Bayangkan ketika kamu nanti menghirup udara, energi diberikan Tuhan yang sebanyak-banyaknya kamu. Oke? Tarik nafas pelan ya. 1. Tarik nafas. Tahan, rasakan energinya itu masuk ke kamu. Keluarkan pelan-pelan. Terus tarik lagi 1 kali. Lepas. Oke, sekali lagi, tarik. Lepas. Rasa. Lihat. Sekarang bedanya apa? Azimut dan miring. Berdasarkan ciri dan kriterianya. Silakan.
Sebelum nanti kamu bekerja kelompok, ada tugas yang dikerjakan secara kelompok. Bercerita? Bisa. Nomor 2, Bapak bercerita? Dit? Bercerita? Ada cerita? Nah, buat ya, buat bapak yang mudah mencerna, bulatan, cepat itu nanti jam. Nomor 1 siapa yang sudah menemukan? Silakan. Dari situ siapa? Yang lain koreksi, lihat jawaban dia. Utara. Azimut 73 dirubah jadi bearing menjadi Utara 73, timur. U 73 T, benar nggak? Benar nggak? Benar nggak? Nah, kalau setengah-setengah, benar nggak? Kenapa tidak dari X? Kan lebih dari 90. Nah, aturannya tidak boleh lebih dari 9. Maka U 73 derajat Timur. T. Nomor 2, silakan. Halo. Nomor 2, nomor mana yang sudah siap? Sudah? Ayo. Ayo nomor 2. Ini ya, U16T berarti azimutnya adalah jawab kelompok ini 16, benar nggak? Azimut 16. Ikhwan kalau semua sudah bisa. Saya ngajari tidak ada 5 menit. Beres. Nomor 3. Silakan. Ya. Azimut 131. 131. Maka bearingnya adalah S41T. S41T. Benar? 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 Halo? S41T. Utara 73, timur. U 73T. Benar nggak? Benar nggak? Benar nggak? Nah, kalau setengah-setengah, benar nggak? Kenapa tidak dari X? Kan lebih dari 90. Nah, aturannya tidak boleh lebih dari 9. Maka U 73 derajat Timur. T. Nomor 2, silakan. Halo. Nomor 2, nomor mana yang sudah siap? Sudah? Ayo. Ayo nomor 2. Ini ya, U16T berarti azimutnya adalah jawab kelompok ini 16, benar nggak? Azimut 16. Ikhwan kalau semua sudah bisa. Saya ngajari tidak ada 5 menit. Beres. Nomor 3. Silakan. Ya. Azimut 131. 131. Maka bearingnya adalah S41T. S41T. Benar? 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 Halo? S41T. Dari selatan 41 derajat. Dari selatan, lihat dulu ya, bearingnya 131. Ini ya, ini ya. Maka ukurnya dari ini kan. Maka ngitungnya adalah 90 dikurangi 300. Saya menghitungnya bagaimana? 300 360 dikurangi 15. kurangi 16. Ketemu azimut 300. Lanjut. Azimut 278. Kelompoknya gampang sudah? Belum. Apanya yang sulit itu? Sama.
278. Tapi terserah lah kan. Azimut 278. U82B. Bener kan? Bener kan? Bener kan? Sebat tadi salah sekarang nih Bang. Jadi bilang dia udah merasakan, oh kalau baru di sini tanya ke dia. Akhirnya mampu kan? Lanjut. S26T. 154. Azimut 154. Azimut 154. Benar? Iya. Masih ada lagi. Azimut 321. Kelompok sini belum. Nah. Azimut 321. Berapakah baringnya? Berarti harus diukur dari arah utara, ya, betul? Cara cepatnya adalah 360 dikurangi 321. Ketemu berapa? U 39. TWB. TWB. Terakhir monggo. Silakan. 10 Pak. Silakan. 10 Pak. Ya, terakhir. Berapa? 10 tuh. Setuju aja, Pak. Berapa? 209. 209. Jadi kalau kamu sulit membayangkan gambar seperti biasa. Langsung aja tentang observasi yang dibahas kemarin Pak. Iya. Dari yang kemarin dilakukan Bapak, kira-kira menemukan kesulitan di sisi yang mana Pak? Baik Bu. Kalau tujuan dari supervisi kemarin seperti yang saya sampaikan ke panjenengan, intinya kan saya ingin menambah motivasi anak-anak untuk belajar bagaimana. Nah, akhirnya saya mencoba untuk membuat sebuah media yang baru. Kemarin itu ada PPT dan sedikit tayangan itu. Hasilnya itu cukup menarik perhatian bagi anak-anak. Artinya fokus mereka dalam belajar juga bagus. Kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu menurut saya adalah mengeksplor apa yang keingintahuan mereka. Nah, ini satu lompatan yang cukup besar Bu, karena mengingat di kelas itu, karena di kelas 9 kemarin itu biasanya itu kurang begitu aktif, tapi ternyata kemarin itu sampai mohon maaf banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dan itu memang boleh dikatakan di luar konteks, tapi masih ada kaitannya dengan mapel itu berkaitan dengan cuaca dan iklim. Mereka mengkaitkan dengan kondisi kontekstual yang sekarang mereka temui di kehidupan sehari-hari ini. Menurut saya bagus. Dikatakan kesulitan, saya tidak merasakan ada kesulitan di situ Bu. Jadi justru saya menemukan hal-hal yang cukup menurut saya perlu saya tindak lanjuti ke depannya. Karena dari niatan motivasi mereka yang awalnya kurang sekarang bertambah. Boleh saya katakan kalau awalnya boleh dikatakan skalanya 7 lah, sekarang bisa mencapai 9. Nah, di sini kita bisa tingkatkan lagi dan lagi. Artinya anak-anak saya yakin bisa dieksplor lebih lagi
sehingga kemungkinan mereka akan lebih bisa mengaplikasikan ilmu geografi berkaitan dengan cuaca dan iklim ini pada kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya begini Bu, ada pertanyaan yang ada kaitannya, mungkin mereka sambil browsing di internet. Saya nyatakan itu bagus, ada diferensiasi sumber pembelajaran. Kenapa Pak kondisi sekarang kok lebih panas dan sebagainya? Nah ini kan berarti saya harus menjelaskan semua yang berkaitan dengan unsur-unsur yang menyebabkan suhu meningkat pada permukaan bumi sekarang. Itu satu hal yang bagus Bu. Ya, kemarin saya juga melihat reaksi atau motivasi anak-anak kayaknya sudah bagus. Nah ini kira-kira rencana panjenengan ke depannya untuk meningkatkan hal itu, terutama yang itu Pak Susana sama yang dari Petrus bawah, Petrus. Nah itu kan memang agak lain dari itu. Kira-kira gimana tindak lanjut panjenengan? Untuk Susana dan Petrus ini, karena yang lain secara klasikal saya katakan sudah oke Bu ya, ada peningkatan yang sudah bagus, cukup signifikan. Nanti untuk Susana dan Petrus ini harusnya ada istilahnya tutor sebaya di antara mereka. Kelihatannya kayak saya mengamati si Susana dan Petrus itu kalau mau bertanya ke saya ada rasa sungkan atau malu, atau dia memang ada sedikit keterlambatan dalam berpikir, menurut saya begitu. Sehingga kalau nanti dia akan bertanya pada tutor sebayanya, temannya, dia tidak malu. Mungkin temannya yang nanti siapa itu si Jessica, mungkin bisa saya tunjuk untuk istilahnya jadi tutornya dia, karena dari sekian anak itu saya melihat Jessica sama Galva itu cukup bagus perkembangannya Bu. Dan mereka cara menjelaskannya menurut saya itu jelas. Dari apa saya menilai ini? Dari setiap kali diskusi-diskusi yang kita lakukan itu dia menjelaskannya ketika presentasi bagus. Jadi menurut saya itu bisa dimanfaatkan, dalam tanda kutip dimanfaatkan di sini untuk menjadi tutor sebaya, membantu dan menuntun si Susana sama si Petrus ini. Itu menurut saya. Nah kemudian kedepannya minimal saya pertahankan skala 9 ini dengan apa ya? Setiap sub pembelajaran saya akan coba untuk membuat media pembelajaran yang minimal sama seperti kemarin, atau nanti saya akan mencoba untuk mengembangkan dengan teknik yang lain, atau bahkan juga kemungkinan ada rencana bagi saya untuk mengajak anak-anak dalam satu kelas itu ayo keluar langsung tunjukkan di lapangan. Jadi praktek di lapangan, bagaimana cara mengukur suhu, cara mengukur kecepatan angin dengan anemometer, bagaimana kita mengukur ini besaran kelembapan udara dengan hygrometer, semuanya akan dengan praktek. Kemudian mereka akan melakukan tabelisasi, dari situ jadi hari ke hari mereka catat, akhirnya muncullah satu kesimpulan rata. Nah inilah yang disebut dengan nantinya iklim. Kalau kejadian saat ini disebut dengan cuaca, ratanya ini iklim. Itu yang saya lakukan, insya Allah itu akan lebih menarik dan memunculkan rasa tanggung jawab dari mereka. Itu kedepannya saya berpikir ke arah itu. Terus untuk melaksanakan rencana tindak lanjut Bapak ini kira-kira membutuhkan waktu berapa lama? Saya pikir untuk pelaksanaannya sesegera mungkin, artinya segera mungkin gini, setelah saya mengevaluasi dan dari masukan jenengan yang pada saat supervisi itu, saat itu dilaksanakan bagus, berarti minggu depannya sudah saya lakukan dengan teknik yang sama. Kemudian saya hanya terkendala pada masalah alat. Nah di sini alat-alat untuk mengukur itu kita bisa coba untuk minjam ke lab nanti yang ada. Ya, kemarin yang saya lihat itu hygrometer sudah ada, termometer sudah ada, anemometernya belum, mungkin saya bisa mengusahakan untuk beli dulu lah. Nanti kita minta ganti ke sekolah dan masalah. Yang penting dalam satu kelompok terdiri 5 sampai 6 anak itu minimal ada satu alat supaya mereka bisa lebih aktif. Dengan memegang sendiri itu mereka akan lebih mancep di memorinya, karena saya juga yakin dengan teori yang pernah saya baca bahwa 10 kali mendengar itu kalah dengan sekali melihat, 10 kali melihat kalah dengan sekali mengerjakan. Itu kalau tidak salah yang ngomong adalah Lause.
orang China yang bahasanya cak bucau, cak bucah, cak konfui. Menurut saya masih hafal sekali. Terima kasih Pak Eka, mungkin untuk observasi kelas dan refleksi untuk hari ini saya rasa cukup. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa memperbaiki dan juga bisa meningkatkan Amin. anak-anak. Ya, sama-sama. Berapa menit? Saya stop ya.